Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tunadaksa. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lulu Nurjanah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tribhuwana Tugadewi Malang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pendidikan anak berkebutuhan khusus. Seperti apa materinya? Yuk kita bahas. Apa itu tunadaksa? Tunadaksa adalah kelainan ortopedik atau salah satu bentuk berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot, ataupun persendian yang mungkin bawaan sejak lahir, penyakit, atau kecelakaan, sehingga apabila bergerak membutuhkan alat bantu. Sedangkan menurut KBBI, tunadaksa adalah cacat tubuh. Apa aja sih karakteristik tunadaksa? Adanya kelainan fisik mempengaruhi kepribadian. Anak serebral palsi dan polio cenderung mempunyai rasa takut berlebih. Timbulnya masalah emosi, kemampuan motorik terbatas, karakteristik kepribadian, karakteristik inteligensi, serta karakteristik sosial. Masalah-masalah tunadaksa. Yang pertama adalah kesulitan belajar, kesulitan bersosialisasi, kepribadian yang rendah, keterampilan dan pembelajaran yang rendah, dan kesulitan melakukan gerakan-gerakan atau latihan gerak. Klasifikasi tunadaksa. Terdapat 2 klasifikasi pada tunadaksa, yaitu yang pertama, kelainan pada sistem serebral atau cerebral system disorder. Kelainan ini didasarkan pada letak penyebab kelainan, yaitu dalam sistem saraf pusat, yaitu pada otak dan sumsum tulang belakang. Klasifikasi ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu penggolongan menurut derajat pencacatan, topografi, dan fisiologi. Yang kedua adalah kelainan pada sistem otot dan rangka atau muscular skeletal system. Kelainan ini didasarkan pada letak kelainannya, yaitu terdapat pada kaki, tangan, sendi, serta tulang belakang. Misalkan poliomyelitis dan muscular dystrophy. Adapun kelainan penyebab tunadaksa yaitu sebagai berikut. Ada beberapa penyebab kelainan tunadaksa. Yang pertama adalah sebelum lahir atau fase prenatal. Kerusakan ini terjadi pada saat bayi masih di dalam kandungan yang disebabkan oleh infeksi atau penyakit, peredaran darah terganggu, sinar radiasi, serta trauma pada ibu saat hamil. Yang kedua adalah saat kelahiran, yaitu fase natal atau perinatal. Faktornya yaitu proses kelahiran lama karena tulang pinggang yang kecil sehingga bayi kekurangan oksigen. Pemakaian alat bantu tang saat proses kelahiran, serta pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Yang ketiga adalah setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Faktornya adalah kecelakaan atau trauma pada kepala atau amputasi, serta infeksi penyakit yang menyerang otak. Selain materi yang sudah saya sampaikan tadi, terdapat hal lain pada tunadaksa, yaitu perkembangan kognitif, emosi, dan sosial. Yang saya jelaskan seperti ini. Perkembangan kognitif. Hasil penelitian, IQ anak tunadaksa rata-rata normal. Proses perkembangan kognitif ditentukan dari pengalaman individu sebagai hasil belajar. Proses ini akan berjalan baik dibarengi dukungan dan dorongan dari lingkungan. Dalam pengukuran inteligensi pada anak tunadaksa, sering ditemukan anak inteligensi yang cukup tinggi.
namun potensi ini belum dapat difungsikan secara optimal. Perkembangan sosial. Faktor lingkungan sangat diperlukan pada anak tunadaksa. Ahmad Toha Muslim dan Sugiyarmin 1996 menjelaskan bahwa sikap perhatian keluarga dan lingkungan terhadap tunadaksa dapat mendorong yang bersangkutan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Perkembangan emosi. Ketunaan yang ada pada anak tunadaksa secara khusus tidak akan menghambat dalam perkembangan emosi pada anak tunadaksa. Hambatan ini dialami setelah anak mengadakan interaksi dengan lingkungannya. Seringnya penolakan, seringnya kegagalan ditambah lingkungan serta orang tua yang tidak menguntungkan, menyebabkan anak tunadaksa sering nampak muram, sedih, dan jarang menampakkan rasa senang. Cukup sekian video pembelajaran dari saya mengenai tunadaksa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.